Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, para hadirin, para pemirsa channel Kiai Aji yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semua dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Bagi yang sakit semoga diberi kemudahan untuk segera pulih dari sakitnya sehingga sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang karena inayahnya, karena kasih sayangnya kita semua dapat menikmati ajaran agama ini dengan penuh kedamaian, penuh kasih sayang, dan kita bisa senantiasa saling berbagi, saling menolong, saling mengingatkan untuk terus menuju kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para sesepuh, para ulama yang mungkin menyaksikan video ini, para kiai, para ustadz, para guru agama, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kakak-kakak, adik-adik yang mungkin menyaksikan video ini, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku, santri-santriku yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wirid, hizib, dan asma ya. Sebatas yang kami ketahui dari apa yang pernah kami jalani dan kami amalkan selama ini dari guru-guru kami. Jika ada yang kurang atau bisa menambahi, mungkin bisa menambah di kolom komentar ya, masukan, atau bergabung dengan grup WhatsApp yang ada di link deskripsi, silahkan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, diklik di pojok kanan itu ya, yang belum subscribe. Loncengnya juga yang belum diaktifkan, meskipun sudah subscribe, diaktifkan loncengnya agar tahu jika ada video-video terbaru dari kami, agar mendapat pemberitahuan, siapa tahu itu bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like juga ya, agar video ini bisa lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga jika ingin mendownload dan mengirimkan video ini pada orang lain juga kami persilahkan, atau mengirim linknya juga boleh ya. Akan sangat senang hati jika ilmu ini dapat disampaikan ke yang lain, karena memang tidak banyak masyarakat yang tahu terhadap permasalahan ini, karena biasanya yang mengetahui permasalahan ini hanyalah orang-orang yang khusus, dalam artian sudah menjalani riadoh, dalam artian latihan spiritual yang mungkin tersembunyi ya, dalam artian tidak banyak orang yang tahu, karena ini mungkin kalangan istimewa, kalangan khusus. Biasanya yang mengikuti ritual-ritual seperti ini adalah para sufi ya, para sufi yang berusaha untuk mencari kebenaran sejati atau hakikat ya. Sedangkan masyarakat yang mungkin tidak banyak berkecimpung dengan dunia spiritual seperti itu, mungkin tidak banyak yang mengetahui istilah ini. Namun kita perlu memahami istilah-istilah ini, karena apa? Karena memang sekarang zaman semakin canggih ya, semakin luas. Medsos sudah sangat-sangat luar biasa. Kita bisa saling berbagi, saling menolong untuk bisa lebih meningkatkan wawasan kita dan pengetahuan kita terhadap segala hal, terutama dalam permasalahan spiritual ini. Karena memang permasalahan spiritual ini termasuk permasalahan yang cukup ya tidak bisa dikatakan sebenarnya bukan sesuatu yang sederhana ya. Dalam artian perjalanannya memang sangat luar biasa, banyak halangan dan rintangan, tapi itu semua juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih sayang Allah yang maha memberi petunjuk, yang maha memberi kemudahan pada kita, yang mungkin dengan kuasanya bahkan Allah bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban yang membuat kita sadar dan kita lebih mudah untuk mendekatkan diri pada Allah. Intinya seperti itu. Maka dari itu, Al-Fakir di sini, Rizky Aji, apabila mungkin ada yang salah atau kurang, silahkan, kita bisa saling berbagi, saling mendukung satu sama lain, karena kita sesama saudara muslim ya. Apapun kelompok kita, apapun organisasi kita, apapun tarekat kita, apapun madrasah
madrasah sufi kita, apakah apapun madhab dan pemikiran kita, tapi kalau kita saling tolong-menolong, maka kita akan bisa saling berbagi dan mencapai kebenaran sejati, yang itu adalah sebenarnya hak mutlak milik Allah, dan itu dititipkan pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini adalah wirid. Wirid itu apa? Ya, wirid itu intinya adalah zikir ya. Zikir, dan zikir ini Allah dalam kitab sucinya berfirman, berzikirlah sebanyak-banyaknya ya. Mungkin bisa ditanyakan pada yang ahli Quran ya, yang hafal Al-Quran, atau ustadz atau kiai atau gurunya masing-masing yang lebih memahami tentang ilmu Al-Quran, atau mungkin bisa dipelajari sendiri bagi yang sudah memahami bagaimana cara memahami Al-Quran secara mandiri. Tapi yang belum, kami sarankan untuk mencari guru atau sahabat spiritual yang bisa saling tolong-menolong untuk memahami Al-Quran. Tapi intinya di Al-Quran ada penjelasan bahwa orang yang beriman berzikirlah sebanyak-banyaknya. Nah, pemahaman mengenai berzikir sebanyak-banyaknya ini multi tafsir ya. Ada sebagian yang menafsirkan dengan bilangan ya, berupa ratusan kali, ribuan kali, dan sebagainya. Ada yang mengartikan itu 24 jam, dalam artian pagi, siang, malam berusaha selalu mengingat Allah. Dan banyak cara untuk mengingat Allah. Namun yang dimaksud dengan wirid di sini adalah zikir yang diucapkan ya, seperti itu. Zikir yang diucapkan, zikir yang diulang-ulang sehingga itu menjadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang diulang-ulang. Jadi misalkan wirid istighfar 100, itu berarti setiap hari mengulang istighfar 100, pagi 100, sore 100, dan sebagainya ya. Nah, dalam pelajaran yang disampaikan oleh guru kami, ada istilah namanya wiridul asas ya. Wiridul asas itu adalah wirid pokok ya, wirid pokok atau wirid inti, yang mana itu merupakan pondasi ya, istilahnya pondasi yang kalau bisa tidak lepas, kita tidak lepas dari zikir itu. Meskipun kita belum bergabung pada kelompok khusus seperti tarekat atau kalangan sufi yang punya pembimbing spiritual yang resmi seperti mursyid, seperti itu, yang melaksanakan proses baiat atau sumpah setia untuk taat pada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita secara syariat, kita dianjurkan dan kita diminta untuk melatih diri kita untuk membaca istighfar, sholawat, dan tahlil yang ada dalam inti ajaran wiridul asas ini, zikir pokok. Ada yang mengatakan tidak boleh mengajarkan wiridul asas dan tidak boleh membaiat tarekat atau ajaran tarekat selain mursyid. Ya, ini benar ya, benar. Itu adalah untuk kalangan tarekat yang dalam artian itu kalangan khusus yang memang dia berjanji setia dan dia sangat yakin terhadap gurunya, bahwa gurunya itu selalu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu bukan berarti kita tidak boleh mengamalkan istighfar ya, bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan istighfar, bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan sholawat, membaca sholawat atau membaca la ilaha illallah dengan beragam redaksi yang itu bermacam-macam. Bukan berarti tidak boleh ya, tidak boleh, bukan berarti tidak boleh ya. Talqin itu juga bukan berarti tidak boleh ya. Bahkan orang yang meninggal saja juga ditalqin. Nah, itulah istilahnya ada, makanya ada talqin yang berbentuk umum seperti orang yang meninggal ditalqin ya kan. Kemudian ada yang talqin yang itu untuk taklim ya, mungkin agar tajwidnya benar, kemudian i'rabnya atau kaidah bahasa Arabnya kemudian agar benar, kemudian secara makna juga mungkin dijelaskan maknanya jika itu bukan orang Arab ya, misalkan orang Indonesia mempelajari wirid yang itu berbahasa Arab, maka makna itu juga penting. Ada berbagai wirid yang menggunakan bahasa Suryani, tapi kami tidak mengamalkan, maka dari itu kita tidak paham, karena kami termasuk orang-orang yang tidak mengikuti sesuatu yang kami tidak tahu ilmunya ya. Mungkin jika ada pendengar atau pemirsa di sini yang mungkin mengamalkan itu dan mungkin tidak tahu dan merasa itu boleh ya, silahkan. Namun kamu berpegang pada apa yang kami pahami dan yakini bahwa
Jika kita tidak tahu ilmunya, maka hendaknya kita mempelajari dulu, memastikan dulu seperti apa, baru kita kemudian mantap menjalani dengan ilmu. Ya, kecuali orang yang benar-benar tenggelam dalam keimanan dan itu yakin pasti benar meskipun menggunakan bahasa lain yang dia tidak ketahui, itu ya di luar pemahaman yang kami pegang atau kami yakini. Tapi harus kita yakini juga bahwa memang ada ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran di agama kita yang tidak 100% kita ketahui. Dalam artian kebenarannya secara akal. Misalkan berwudu. Berwudu itu ketika kita mohon maaf buang angin, kenapa yang dibasuh adalah wajah, bukan bagian belakang tubuh kita. Nah, ini kan juga suatu yang sebenarnya kalau dinalar kan unik juga ya seperti itu. Ya Allah alam, mungkin ada yang bisa menjelaskan, silakan kita bisa berdiskusi dan saling berbagi. Seperti kufain juga artinya sepatu ya, sepatu yang digunakan orang Arab misalkan yang seperti kaos kaki, bentuknya mirip kaos kaki ya, tapi dari bahan yang mungkin kita tidak ketahui ya, karena kami juga tidak pernah menggunakan, tuh katanya diusap sebelah atas, padahal kan yang kotor yang bawah. Nah, ini juga sesuatu yang unik ya. Di agama kita tidak semuanya kita bisa nalar dengan akal, karena akal kita terbatas. Karena nalar kita tetap kalah dengan realitas jati. Ibaratnya kita melihat pensil yang dicelupkan ke dalam gelas, pensil itu akan terlihat bengkok jika di dalam gelas itu ada air. Nah, padahal sebenarnya pensil itu lurus. Kenapa kok terlihat bengkok? Itulah kenapa panca indera kita, pendengaran kita, akal kita itu kadang tidak bisa memahami kebenaran sejati kecuali kita benar-benar merasakan atau mengetahui lebih lanjut kebenaran yang ada, atau kita kaji lagi apakah pensil itu bengkok, benar-benar bengkok ketika dimasukkan air, atau memang dia sebenarnya lurus, hanya saja mata kita yang membuat kita tertipu. Nah, itu kita perlu ketahui. Ya, bahkan di beberapa surat dalam Al-Quran itu juga banyak potongan-potongan ayat yang hanya terdiri dari huruf ya. Alif, lam, mim, apa artinya? Ya. Hamim, apa artinya? Ada artinya, pasti ada artinya. Tapi tidak banyak orang yang tahu, bahkan mungkin sangat-sangat sedikit orang yang mengetahui artinya, bahkan bisa jadi ya Allah alam bisawab yang mengerti maksudnya hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengerti dan paling paham serta paling layak menafsirkan Al-Quran. Itulah kenapa kitab-kitab tafsir kata guru kami juga tidak semuanya bisa kita jadikan pegangan. Ada yang menggunakan paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalkan seperti paham Mu'tazilah, paham-paham yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu ya. Intinya kita harus berhati-hati dalam membaca kitab apapun, bahkan meskipun itu kitab tafsir ya. Kata guru kami yang lain, guru tafsir kami yang lain mengatakan, ya lihat akidah dari orang yang menafsirkan kitab tafsir tersebut. Bahkan banyak kaidah-kaidah tafsir yang perlu kita ketahui sebenarnya sebelum menyelam dalam dunia tafsir. Dan ketika kita ingin memahami Al-Quran, otomatis kita tentunya harus mendalami ilmu tafsir juga. Itulah kenapa agama ini bukan agama yang main-main ya. Bukan agama yang sembarangan. Kita perlu punya banyak guru yang benar-benar mengarahkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersyukur dan berterima kasih jika Allah telah mempertemukan kita dengan guru spiritual, dengan sahabat spiritual, karena itu adalah hanya akan terjadi jika Allah memang benar-benar menyayangi hamba tersebut, menyayangi orang tersebut. Ya. Itulah kenapa talqin atau mengajarkan zikir itu bisa talqin secara umum ya, dalam artian masyarakat yang mungkin ada yang meninggal kita talqinkan itu boleh, bahkan itu dianjurkan siapapun ya yang seorang muslim. Ada yang talqin dalam artian taklim, dalam bentuk taklim, misalkan mengajarkan panjang pendeknya secara ilmu tajwid, kaidah bahasa Arabnya, kemudian maknanya, tarjamahnya dalam bahasa lain, seperti itu juga bagian dari taklim. Talqin yang berbentuk taklim itu ada syarat yang lebih daripada talqin yang umum. Kalau talqin yang umum untuk orang yang meninggal itu siapapun boleh, asalkan dia muslim dan dia tahu cara bacanya. Tapi kalau untuk talqin yang berbentuk taklim itu harus punya ilmu, minimal dia punya ilmu tajwid jika ingin menerangkan panjang pendeknya dan hukum tajwidnya dalam bacaan wirid atau dzikir tersebut. Jika dia ingin menerangkan kaidah bahasa Arabnya, ya minimal dia harus paham nahwu, shorof, balaghah, i'rab dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain.
Kemudian jika ingin mengajarkan maknanya, tarjamahnya, maka dia juga harus paham ilmu tentang kamus, kemudian ilmu tarjamah, ilmu semantik dan sebagainya, ilmu-ilmu tentang ilmu kebahasaan. Nah, itu ada syarat yang lebih khusus jika kita ingin menggunakan talqin yang talqin taklim. Ada yang talqin khusus. Talqin khusus ini yang dimaksud tidak boleh diajarkan atau ditalkinkan oleh orang lain selain mursyid atau guru spiritual yang resmi di kelompok tarekat tertentu, karena memang ada rahasia tersendiri dalam dimensi ruh ya, dimensi ruh rohani yang itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Itu merupakan silsilah sanad yang bersambung dari Rasulullah SAW kepada seluruh guru mursyid yang berada di rantai sanad silsilah keilmuan tersebut, yang mungkin tidak ada orang yang benar-benar memahami kecuali mereka para mursyid dan guru-guru spiritual ya. Saya pribadi hanyalah pengamal tarekat ya, pengamal apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami berupa dzikir-dzikir dan tata caranya, agar kita punya panduan dan pegangan bagaimana agar tidak berlebihan atau terlalu kurang dalam berzikir. Itu butuh panduan dan kita butuh untuk saling menolong dalam rangka menyeimbangkan apa yang telah kita dapat dari ilmu kita berupa cara berzikir dan cara membaca wirid. Nah, itu memang khusus ya, kalau yang seperti itu khusus dan tidak semua boleh mentalkinkan seperti itu. Namun jika kita seorang muslim, meskipun kita tidak bergabung dalam tarekat secara khusus dengan baiat dan berjanji setia pada mursyid atau guru spiritual yang ada, kita tetap dianjurkan, bahkan kita disunnahkan untuk membaca istighfar, sholawat, dan tahlil yang itu merupakan isi dari wiridul asas atau wirid pokok atau wirid inti tadi. Mengapa demikian? Karena kami lihat banyak masyarakat yang sudah terlanjur mengamalkan hizib asma yang mungkin akan kita bahas di pembahasan yang ada di video ini setelah ini. Namun mereka tidak mengamalkan wirid asas dan wirid inti, padahal itu justru yang lebih dianjurkan ya. Kalau guru kami mengatakan hizib boleh ditinggal. Ya, hizib boleh ditinggal. Meskipun kalau bisa ya jangan. Tapi kalau wirid asas itu wajib. Wirid asas wajib itu kalau untuk kalangan yang sudah berbaiat atau berjanji untuk mengamalkan ajaran tarekat. Namun bagi umat muslim ya, umat muslim tetap dianjurkan untuk membaca istighfar, sholawat, dan tahlil tadi dengan hukum yang berbeda, yaitu sunnah ya, sunnah. Sedangkan yang sudah baiat itu menjadi wajib. Wiridul asas itu menjadi wajib, dan setiap tarekat punya wiridul asasnya masing-masing, wirid inti masing-masing yang mudah diamalkan dan mudah diistiqomahkan. Sedangkan yang belum berbaiat atau kalangan muslim secara umum itu disunahkan ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah baiat tarekat wajib, jika belum baiat maka menjadi sunnah. Masih ada keringanan jika tertinggal, maka insya Allah tidak dosa. Meskipun juga istilahnya ya, kalau orang Jawa mengatakan eman ya, sangat disayangkan, karena memang kunci dari keberhasilan suatu amalan itu hanyalah istiqomahnya. Karena dengan istiqomah itu kita bisa melihat rahasia yang tersembunyi di balik amalan tersebut. Ibaratnya kita kata guru saya, ibaratnya menanam biji ya, maka harus kita telateni lah, istilahnya kita harus bersabar sedikit demi sedikit dan terus menerus kita siram. Ketika kita putus asa dan berhenti menyiram karena mungkin kok nggak tumbuh-tumbuh buahnya ya, kita akan kehilangan istilahnya buah dari apa yang kita tanam. Kalau kita ingin mengetahui buahnya dan kita ingin memetik buahnya dan kita ingin berbuah lagi, dan kita harus menjaga apa yang kita tanam. Ibaratnya satu amalan itu adalah satu biji, satu pohon ya, yang membuahkan banyak tanaman. Entah itu hanya satu zikir la ilaha illallah, itu pagi siang malam hanya itu yang kita jaga, itu lebih baik daripada kita mempunyai sangat banyak sekali hingga kita tidak bisa menjaga, banyak yang putus-putus, banyak yang gonta-ganti, dan itu tidak bermanfaat. Ibarat orang berjalan, kalau kata guru saya ada 5 jalan di sini, jika dia lewat sini kemudian ganti lagi, belum sampai selesai ganti lagi, belum sampai selesai ganti lagi, balik lagi ke awal.
ganti jalan lagi ya, maka tidak akan pernah merasakan nikmatnya buah dari apa yang dia istiqomahkan, karena dia tidak pernah istiqomah pada satu hal apapun. Itulah perumpamaan orang-orang yang gonta-ganti tarekat, gonta-ganti amalan ya, gonta-ganti hizib, gonta-ganti wirid, gonta-ganti asma, tapi dia tidak pernah benar-benar istiqomah melaksanakan atau istiqomah mengamalkan dzikir tertentu bertahun-tahun, tidak pernah. Lah ini sangat disayangkan. Justru jika dia fokus pada satu amalan dan dia istiqomah ya, istiqomah, maka dia akan dimudahkan mengamalkan amalan yang lain. Ya, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan yang lain, dan ketika dia ganti amalan yang lain yang awal ditinggal, dia kehilangan akar, ibaratnya pohon dia kehilangan akar. Boleh dia menambah amalan yang lain, tapi yang awal dijaga. Nah, itulah istilahnya wirdul asas itu adalah amalan awal yang menjadi pokok atau akar seseorang jika ingin terjun ke dunia tasawuf atau dunia tarekat. Ya, itu bagi yang sudah berbaiat wajib menjaga wirdul asas itu. Jangan sampai mendahulukan hizib dan wirdul asasnya tertinggal. Insya Allah orang-orang yang sudah berbaiat insya Allah sudah paham dan sudah mendapat penjelasan ini dari gurunya. Jika mereka memang benar-benar berbaiat dan mendapatkan pelajaran yang tepat dari gurunya. Insya Allah kami berprasangka baik pasti mengetahui. Namun dari masyarakat muslim yang mungkin hanya mengamalkan hizib, hanya mengamalkan wirid-wirid yang justru itu sebenarnya adalah tambahan ya, ibaratnya bukan yang pokok. Itu ibaratnya dia menanam pohon tapi tidak di dalam tanah, dalam artian dia tidak punya akar yang kuat, bahkan tidak punya akar sama sekali. Kira-kira roboh atau tidak? Ya roboh. Itulah kenapa banyak orang yang mengeluhkan mengamalkan hizib, zikir, amalan-amalan tertentu yang dia dapat katanya dari gurunya ya. Kenapa kok dia mungkin mengalami keluhan-keluhan dan sebagainya. Yaitu mungkin dia tidak mendahulukan sesuatu sesuai dengan urutannya. Contoh, sholat wajib itu lebih penting daripada wirdul asas tadi. Daripada wirid apapun, sholat wajib lebih penting. Sholat wajib ditinggalkan, wiridnya semangat. Ini adalah ciri-ciri orang yang tertipu. Orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam mendekatkan diri pada Allah, karena dia gonta-ganti amalan. Karena dia tidak mendahulukan sesuatu yang harusnya didahulukan. Ya, sholat wajib itu nomor 1. Ya, sholat wajib nomor 1. Baru kemudian meningkatkan dengan sholat sunnah. Baru kemudian meningkatkan dengan sholat malam misalkan dan sebagainya. Baru dia jika sudah bagus secara syariat, maka dia mulai masuk ke dalam dunia tarekat, yaitu tadi itu minimal wirid asas tadi. Apakah orang-orang yang baru sholat 5 waktu saja tidak boleh mengamalkan? Dianjurkan mengamalkan, justru dianjurkan mengamalkan agar dia bisa membersihkan hati dan pikirannya, jiwanya untuk bisa menambah amalan-amalan sunnah yang lain. Karena dengan kita berzikir juga itu membuka jalan untuk kita bisa mudah dan ringan mengamalkan amalan-amalan yang lain. Dan hendaknya memang kita meniatkan semua amalan kita itu satu, meraih ridho Allah. Bukan agar kaya, bukan agar mendapatkan pengaruh, bukan agar dicintai manusia, bukan agar menjadi seorang yang berkarisma atau berwibawa atau disegani, ya bukan ya. Atau untuk menghancurkan musuh kita, ya jangan. Kita niatkan kita mencari ridho Allah, ya. Musuh kita adalah nafsu, hawa nafsu kita sendiri, syaitan, iblis, dan semua yang menghalangi kita menuju Allah itu adalah musuh kita. Tapi bukan berarti kita kemudian harus menyakiti musuh kita ya. Cukup kita berpaling dari musuh-musuh kita untuk menuju ke kekasih kita, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Itu poin dari semua amalan, intinya seperti itu. Kita mencari ridho Allah, mencari mahabbah dari Allah. Tidak peduli manusia suka atau tidak, yang penting Allah mencintai kita. Itulah tujuan amalan, semuanya adalah seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Artinya apa? Artinya siapapun boleh mengamalkan istighfar dan boleh mengajarkan istighfar pada siapapun. Tapi tidak ada ikatan atau tidak terikat harus menjaga dan sebagainya. Ya, meskipun memang lebih baik menjaga, tapi tidak berdosa seandainya tertinggal jika memang itu adalah talqin umum atau talqin taklim. Tapi kalau talqin khusus yang itu
dalam wilayah tarekat atau wilayah tasawuf, maka hendaknya dia menjaga karena dia sudah berjanji. Dan dengan dia menjaga itu pahalanya insya Allah juga akan, seandainya kita masih perlu motivasi dalam artian pahala ya. Jadi seperti itu, bagi kita yang mungkin masih memerlukan motivasi dalam bentuk pahala ya, kita tidak perlu ragu ya, jika kita sudah berjanji mengamalkan kepada guru yang itu guru resmi ya, mursyid tarekat yang sudah diakui dan disepakati dalam silsilah tarekat, biasanya ada surat resminya seperti itu. Nah, sedangkan saya kan bukan guru tarekat ya, bukan mursyid tarekat ya, kami hanya berbagi apa yang kami pernah pelajari seperti itu, bukan membaiat, bukan mentalkin secara khusus tadi, hanya saling berbagi saja dan mengijazahkan secara umum dan dalam dimensi syariat bagi yang ingin mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Dan bagi kita yang mungkin mengharapkan pahala yang lebih daripada pahala-pahala yang dijelaskan dalam berbagai riwayat tentang surga, maka hendaknya kita istiqomah dalam menjalani apa yang kita dapatkan tadi. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala tertinggi. Apa itu pahala tertinggi? Pahala tertinggi itu yaitu adalah bertemu dengan Allah. Sedangkan Allah dalam keadaan ridho ya, mendapatkan keridhaan Allah itu adalah puncak perjalanan spiritual setiap orang ya. Bahkan siapapun nantinya juga kembali pada Allah, kembali pada kemahaesaan Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah tidak bersama siapapun ya, tidak bersama apapun. Allah sendiri dan maha suci dari bersinggungan dengan makhluk yang fana ini. Ya, itulah gambaran seseorang yang telah mencapai wusul ya, atau sampai pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah keadaan di mana seseorang itu sudah merasakan kedekatan spiritual yang seakan-akan dengan Tuhan tanpa batas. Bahkan seakan-akan dia lenyap dan dia benar-benar merasakan yang ada hanya Tuhan. Itu adalah penjelasan tentang orang yang istiqomah menjalankan wirid atau dzikir yang ya minimal tadi itu istighfar, sholawat, dan tahlil. Istighfarnya seperti apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali pagi hari dan setelah maghrib. Kemudian sholawatnya seperti apa? Kalau yang diajarkan guru kami, karena riwayat sholawat itu banyak, yang diajarkan guru kami adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Ini ya inti dari wirid asas ya adalah sholawat ini. Karena apa? Karena kita hanya bisa mencapai Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, amalnya, dan seluruh tingkah laku beliau dari bangun tidur sampai bangun lagi ya. Jadi kuncinya adalah di sholawat. Dan istighfar itu ibaratnya adalah orang yang wudhu sebelum sholat ya. Istighfar itu ibarat wudhu sebelum sholat. Nah, istighfar untuk membersihkan hati kita sebelum sholawat. Karena ketika kita bersolat itu kita masuk ke hadirat ilahi. Artinya hadirat ilahi yang itu merupakan wilayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sholawat. Sedangkan istighfar itu membersihkan dari kotoran-kotoran yang berupa semua yang selain Allah dan yang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita masuk ke dimensi yang ketiga, yaitu adalah dzikir tajalli atau penampakan ilahiyah, yang itu menjadi sumber mukasyafah ya, atau terbukanya mata batin. Itu adalah untuk memandang kebenaran ya, bukan untuk melihat jin dan hal-hal yang bersifat gaib dalam artian yang dipahami masyarakat, bukan ya, tapi untuk memahami kebenaran sejati, bukan melihat hal-hal yang seperti itu ya, hantu dan sebagainya, bukan. Itu sesuatu yang remeh, itu alam yang rendah, itu alam makhluk, dan kita bukan perjalanan menuju makhluk, kita perjalanan menuju Tuhan yang Maha Esa, di mana di situ ada
kenikmatan untuk senantiasa dekat dengan Allah yang tidak bisa dibayangkan dan digambarkan oleh mata. Karena itu puncak surga dan puncak perjalanan spiritual semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu adalah zikir penamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir tadi itu juga merupakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pakar hadis, terutama yang paham hadis sahih, insya Allah tahu kalau di situ memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membaca 100 kali. Istighfar juga di riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali. Di riwayat Bukhari 70 kali memang, tapi di riwayat Muslim 100 kali. Yaitu kenapa kemudian wirid asas itu terdiri dari istighfar 100, sholawat 100, dan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Silahkan bagi yang ingin mengamalkan tapi tidak secara khusus ya, ini bukan wilayah khusus, ini secara syariat, secara umum, jadi tidak ada keterikatan, tidak ada baiat dan sebagainya. Silahkan jika ingin mengamalkan, maka mursyid kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang belum bergabung dengan tarekat, bagi yang belum bergabung dengan mursyid yang itu kita yakini mengajarkan kebenaran terhadap ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan saya bukan mursyid ya, saya hanya sesama muslim yang ingin mengingatkan bahwa istighfar itu adalah syariat juga. Sholawat dan tahlil itu adalah syariat juga. Maka ada wilayah syariat yang itu boleh diamalkan oleh siapapun. Ada yang wilayah khusus tarekat yang itu memang ada ijazah khusus dari baiat tarekat atau kelompok sufi khusus yang memang resmi mengatur permasalahan seperti itu. Sedangkan kita masuk tarekat pun juga kata guru kami, jangan diniatkan karena karomahnya gurunya atau karena ingin sakti atau ingin hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau bisa kita masuk tarekat, kita niatkan agar mendapatkan bimbingan cara berzikir yang baik dan benar. Saya ulangi lagi, kita niatkan masuk tarekat, apapun itu, kita niatkan untuk berzikir dengan zikir yang baik dan benar yang diajarkan oleh Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, dan seluruh imam atau mursyid dari seluruh mursyid yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita yang banyak bersolawat kepada beliau, maka kita kelak akan diangkat menjadi muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sudah menjadi muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahagialah kita karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan senantiasa membimbing kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu rohnya masih hidup ya, rohnya masih hidup dan berada di alam yang kita tidak bisa jangkau ya. Sedangkan beliau itu selalu mengawasi kita dan selalu memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan petunjuk ya. Karena beliau itu adalah Al-Qasim ya, yang membagi. Allahu yu'ti, anal qasim wallahu yu'ti, kata Rasulullah SAW, aku yang membagi, Allah yang memberi. Jadi memang dari Allah tapi Rasulullah yang membagi ya. Jika kita belum benar-benar memahami makna ini, bahwa semua yang ingin menuju Allah itu pintunya hanya satu, Rasulullah SAW, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kedekatan dengan Allah, karena kuncinya adalah di Rasulullah SAW. Beliau adalah kunci dari seluruh pintu surga dan kunci untuk bisa masuk dalam wilayah suci Hadratul Qudsiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita ingat ketika kita ingin berbaiat atau bersumpah masuk ke tarekat atau madrasah sufi tertentu. Tapi bagi kita yang mungkin belum siap, boleh mengamalkan, tetap mengamalkan zikir ini untuk latihan ya, seperti itu. Tawasulnya ke guru kami, ke orang yang mengajarkan kita juga. Kita kirim Fatihah ya pada yang telah mengajarkan pada kita, yaitu Syekh Yusri Rushdi As-Said Gabar Al-Hasani. Mungkin insya Allah nanti bisa di-download ya aplikasinya di bawah. Semoga bermanfaat ya. Tapi secara umum, jika ingin secara khusus, maka nanti ketika beliau ke Indonesia, atau jika ingin silahkan yang ingin mengambil tarekat ke beliau ke Mesir untuk mengambil baiat pada beliau, untuk bersumpah di hadapan beliau mengamalkan wirid asasi yang kita bahas barusan. Jadi seperti itu ya. Banyak wirid-wirid yang lain, tapi itu bukan termasuk yang kami amalkan, maka kami tidak berani membahas juga.
Yang kami bahas hanyalah yang kami ketahui dan kami amalkan. Silahkan jika ingin berbagi dan ingin saling berdiskusi, kami sangat membuka pintu kekeluargaan ya, dalam artian kita semua saling mengingatkan, saling menolong, dan saling berbagi dalam hal-hal kebaikan. Jadi seperti itu ya gambaran sederhananya wirid. Ada yang menggunakan wirid itu dalam artian dia mengambil ayat-ayat atau surat-surat tertentu ya, itu dia gunakan untuk wirid. Artinya dia baca berulang-ulang, misalkan wirid surat Al-Mulk setelah Isya seperti itu, atau mungkin dia membaca surat-surat tertentu Ar-Rahman, Al-Waqiah ya, atau surat-surat tertentu yang mungkin dia mengamalkan seperti itu. Kalau kami tidak ya, kami mengamalkan yang wirid asas tadi, sedangkan yang lain kadang mengamalkan kadang tidak ya, kami fokus menjaga yang wirid asas tadi ya. Kalau bisa memang menambah, tapi kami mungkin tidak seistiqomah sahabat-sahabat sekalian, tidak sebaik sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi doakan Al-Fakir, doakan saya juga untuk bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang lain, agar bisa kita bersama-sama kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya. Sedangkan untuk pembahasan selanjutnya adalah hizib. Apa itu hizib? Sudah kami jelaskan di pembahasan mengenai apa itu hizib bahar, apa itu hizib nasor, bisa kita lihat di video-video kami sebelumnya. Jika ingin mendapatkan ijazah terhadap zikir itu juga kami persilahkan untuk mengamalkan dengan syarat-syarat yang telah kami jelaskan juga di awal tadi. Misalkan seperti sholat wajib harus dijaga, kemudian wirid asas juga usahakan sudah kokoh dan sebagainya, itu silahkan. Kalau belum, sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan, karena itu sesuatu yang menurut kami ya dolim, karena kita mendahulukan sesuatu yang tidak wajib, yang sunnah kita kejar mati-matian, yang wajib kita malah tinggalkan. Kita mencari apa? Mencari karomah dari apa? Dari hizib itu, atau dari wirid itu, atau dari perbuatan sunnah itu, atau yang mungkin bukan sunnah, malah kita tidak tahu sumbernya dari Al-Quran mana, dari hadis mana, kok kita amalkan. Tapi karena ada khasiat-khasiat, keramat-keramat atau kesaktian-kesaktian yang ditawarkan di situ, kita kemudian tertarik. Yang wajib kita tinggal, yang sunnah jelas-jelas sunnah seperti sholat malam, sholat tahajud kita tinggal, baca Al-Quran 1 juz sehari kita tinggal, istighfar kita tinggal, sholawat kita tinggal, la ilaha illallah seperti yang tadi kita ajarkan ditinggal. Lalu kita mencari apa? Kita mencari ridha Allah yang maha menyayangi kita, yang nanti kita akan berjumpa dan akan ditanya oleh Allah, atau kita mencari apa? Sangat remeh ya, sangat remeh kalau kita mendahulukan sesuatu yang tidak penting, atau justru malah tidak boleh karena mungkin mengandung kesyirikan dan sebagainya. Justru yang wajib dan yang sunnah malah kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kami berprasangka baik ya, semua yang menonton video ini adalah murid dari gurunya masing-masing, yang itu sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW, atau minimal dia adalah murid dari Rasulullah SAW yang sangat mencintai beliau, sangat ingin dekat dengan beliau, menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya dan menjaga apa yang beliau perintahkan pada umatnya. Kami berprasangka baik. Semoga itu hanya oknum dari masyarakat muslim sebagian kecil sekali yang tidak mengerti ajaran Islam dan kemudian mencampur baurkan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran dari paham-paham yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hizib itu apa? Kami ulang pembahasan dari video yang sebelumnya, mungkin pernah kami bahas di apa itu hizib bahar dan apa itu hizib nasor dan ijazahnya. Hizib itu adalah kumpulan ya. Secara bahasa hizib itu kumpulan. Secara bahasa kumpulan ya. Kalau misalkan secara pemahaman Al-Quran ya, ahli Quran biasanya mengistilahkan hizib itu adalah untuk setengah juz ya. Setengah juz itu namanya satu hizib. Setengah juz itu namanya satu hizib. Satu Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berarti ada berapa hizib? 60 hizib. 30 juz sama dengan 60 hizib. Kenapa? Satu juz sama dengan setengah hizib. Ya. Maksud saya, mohon maaf saya salah bicara tadi. Satu hizib sama dengan setengah juz. Mohon maaf. Satu hizib sama dengan setengah juz. Satu hizib sama dengan 6 setengah juz. Berarti kalau satu juz 2 hizib. Satu juz sama dengan 2 hizib.
Jadi satu hizib itu setengah juz. Setengahnya juz itu namanya satu hizib. Setengah juz itu sama dengan satu hizib. Berarti kalau satu juz, 2 hizib kan, seperti itu kan ya. Berarti kalau 30 juz, 60 hizib. Seperti itu ya. Jadi hizib itu adalah kumpulan ayat di Al-Quran yang itu kurang lebih ukurannya adalah setengah juz. Ya, sedangkan pemahaman secara bahasa juga, tapi yang umum dipahami juga, hizib itu adalah kumpulan ya. Kumpulan ya banyak hal, bisa kumpulan ayat, bisa kumpulan benda, bisa kumpulan ya, mungkin yang familiar di masyarakat adalah kumpulan masyarakat ya, atau kelompok. Hizib itu juga bisa dikatakan kelompok. Hizbullah, kelompoknya Allah. Hizbul Waton ya, Hizbul Waton. Kemudian banyak lagi ya. Hizbul Waton itu istilah untuk istilahnya kalau pramuka ya, di organisasi Muhammadiyah biasanya ada Hizbul Waton seperti itu. Perkumpulan anak-anak yang dia mencintai negerinya. Waton kan negerinya, bangsanya. Pramuka seperti itu. Pramukanya orang-orang dari organisasi Muhammadiyah. Nah, namun yang dimaksud dengan hizib yang dipahami oleh para kaum sufi ya, orang-orang yang termasuk dalam kalangan salik atau pejalan menuju ridho ilahi, pencari ma'rifatullah atau al-ma'rifah billah dan al-mahabbah fillah ya, mencari cintanya Allah dan mencari kedekatan sehingga benar-benar mengenal Allah itu ya, para salik, para pejalan itu biasanya mereka mengistilahkan hizib itu adalah kumpulan ayat dan doa yang itu digunakan, bisa kumpulan hadis, bisa kumpulan doa, bisa kumpulan ayat, bisa kumpulan bacaan yang itu digunakan untuk bermunajat di hadapan Allah, untuk berdoa. Jadi hizib itu intinya adalah doa, kumpulan ayat dan doa yang itu fungsinya adalah doa. Adapun keistimewaan dan khasiat-khasiat yang mungkin muncul dari itu, yaitu adalah dalam artian bonus ya, bonus, bukan tujuan utama. Dan jangan sampai dijadikan tujuan utama karena itu bisa mengotori hati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Namun jika ada yang mungkin sangat cenderung pada khasiatnya, pada karomahnya, ya itu juga sangat wajar ya, karena memang di dalam hizib itu terdapat banyak rahasia yang mungkin tidak akan diketahui kecuali orang-orang yang mengamalkan. Nah, ada juga hizib yang menggunakan bantuan-bantuan dari makhluk-makhluk lain yang itu mungkin dengan bahasa yang tidak kita ketahui, yaitu mungkin ada, tapi sejauh yang kami tahu dan kami dapatkan dari guru kami, hizib-hizib yang kami pernah pelajari adalah hizib-hizib yang tidak meminta tolong pada selain Allah. Mereka minta tolong pada Allah ya, tidak minta tolong pada selain Allah. Bahkan juga tidak minta tolong pada malaikat ya, karena memang kemurnian tauhid itu adalah ketika kita minta hanya pada Allah, tidak minta tolong pada malaikat, tidak minta tolong pada manusia, tidak minta tolong pada jin. Meskipun saling menolong sesama manusia itu juga bukan sesuatu yang tercela, tapi untuk kemurnian tauhid, untuk kebersihan akidah kita, memang yang lebih afdol itu adalah kita hanya minta pada Allah. Itulah kenapa kalau bisa kita mencari hizib yang kita paham artinya, bahwa di dalam artinya itu tidak ada permohonan kepada selain Allah, berupa jin, malaikat dan sebagainya, itu tidak perlu. Nah, kita cukup dengan Allah dan kita cukup bermunajat hanya pada Allah. Namun jika ada yang menambahkan dengan tambahan-tambahan tertentu dan dia yakin tidak syirik, yaitu urusan dia dengan dia mengamalkan. Tapi yang terbaik adalah kita mengamalkan hizib yang itu murni meminta tolong pada Allah untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk hajat-hajat tertentu yang itu bersifat duniawi yang sangat disayangkan. Jadi seperti itu. Jadi paham ya. Sedangkan jika ada yang mungkin cenderung pada kelebihan-kelebihannya itu ya kita doakan saja. Tidak perlu kita cela, tidak perlu kita kemudian hujat dan sebagainya, karena insya Allah dengan dia istiqomah membaca hizib tersebut, Allah pun akan memberi petunjuk melalui rahasia yang ada di hizib tersebut, sehingga dia bisa sadar bahwa hal-hal yang bersifat duniawi itu sangat remeh ya, sangat remeh. Misalkan kebal, atau bisa menghilang, atau bisa memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan orang pada umumnya. Misalkan bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas udara ya. Mungkin orang-orang yang pernah
mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ya itu adalah bersifat duniawi. Itu sangat remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hebat di hadapan manusia, tapi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, mereka tidak peduli orang akan kagum atau akan benci, mereka tidak peduli, karena mereka hanya fokus Allah ridho atau murka. Kalau Allah ridho selesai, tidak penting urusan dengan makhluk. Tapi kalau Allah murka, meskipun semua orang mencintai, untuk apa? Tidak manfaat, tidak penting. Itu orang-orang yang benar-benar mencintai Allah harusnya memiliki prinsip seperti itu ya. Kita sama, kita juga saling mengingatkan, karena saya juga manusia biasa, kadang naik, kadang turun ya. Semoga Allah menjaga keimanan kita, semoga Allah menjaga ketakwaan kita, sehingga kita senantiasa meluruskan niat untuk mengamalkan apapun adalah karena Allah. Nah, ciri-ciri orang yang mengamalkan sesuatu karena Allah itu adalah apa? Mendahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah muakkad, kemudian yang sunnah ghairu muakkad, baru kemudian tambahan-tambahan wirid asas misalkan, atau hizib yang ringan-ringan misalkan. Itu lebih baik kita satu hizib itu kita jaga dan kita baca berkali-kali, itu lebih baik daripada kita baca banyak hizib tapi kadang putus, gonta-ganti dan sebagainya, tidak istiqomah. Itu malah mengundang musuh ya dari kalangan jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan baca hizib 1 kali sehari saja itu lebih baik daripada kita baca 5 kali sehari, tapi kemudian besok 3 kali, kemudian besok 10 kali, kemudian besok lagi tidak sama sekali selama sebulan, kemudian baca lagi 100 kali, kemudian baca lagi 1000 kali, tapi kemudian berhenti lagi setahun. Ini tidak disiplin ya, tidak sesuai dengan anjuran yang diajarkan guru kami. Ya, jadi mending kita baca sehari sekali. Seperti hizib bahar itu disarankan membaca 1 hari sekali. Seandainya mampu lebih ya, misalkan porsinya dia baca sehari 3 kali ya 3 kali terus. Misalkan sehari 5 kali ya kalau bisa 5 kali terus, dan jangan putus sampai meninggal. Itu baru kita akan merasakan manfaatnya. Karena ada di zaman sahabat yang menggunakan salah satu saja ya, bukan hizib bahar secara utuh. Salah satu bacaan dari hizib bahar berupa Ismul A'dzam di awal bacaan hizib bahar itu, sahabat tersebut bisa berjalan di atas air dengan izin Allah menggunakan bacaan yang ada di hizib bahar tadi. Hanya potongan bacaan tadi di awal dari bacaan yang kita jelaskan di pembahasan tentang hizib bahar di video-video kami sebelumnya. Itu istiqomah dengan potongan hizib bahar itu saja sudah bisa berjalan di atas air, istilahnya seperti itu. Ini bukan berarti kita menganggap itu dahsyat ya, atau itu suatu yang puncak, bukan. Itu adalah karomah duniawi ya, dan itu juga sebuah tanda kemahabesaran Allah. Tapi wasilahnya juga melalui istiqomah. Kita membahas istiqomahnya itu. Jadi istiqomah itu lebih dahsyat daripada karomah apapun. Keajaiban apapun tetap kalah dengan istiqomah. Itulah kenapa kita lebih baik istiqomah pada 1 hizib. Atau lebih baik kita justru istiqomah sholat 5 waktu bertahun-tahun di masjid tanpa putus dan tidak pernah terlambat, sehingga kita selalu ikut takbir. Itu sudah luar biasa sekali. Itu lebih penting daripada kita sholatnya kacau kemudian kita mendahulukan hizib. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Jadi seperti itu ya. Tapi saya sarankan membaca hizib bukan hanya karena maknanya bagus ya. Kita harus pahami bahwa hizib itu ada dosisnya, dan setiap orang juga punya kapasitas untuk menerima apakah dia sudah layak mengamalkan hizib itu. Misalkan amalan wajibnya sudah beres atau belum, atau justru dia butuh dosis yang lebih dari dosis umumnya orang. Misalkan umumnya adalah 1 hari sekali, misalkan hizib bahar itu kan umumnya 1 hari sekali, tapi ada yang punya dosis dia butuh 5 kali ya. Berarti dia 5 kali terus sampai meninggal. Jangan berubah kalau bisa. Jadi mending kalau nambah, tapi kalau kadung nambah jangan berkurang. Kecuali ada anjuran dari gurunya atau dari mursyidnya untuk meninggalkan amalan tersebut dan diganti dengan amalan yang lain yang itu merupakan panduan dari gurunya. Jika tidak, maka dia jaga terus. Jangan sampai dilepas sampai dia meninggal. Terutama sholat wajib itu jangan sampai dilepas sampai kita meninggal. Kalau hizib silahkan mau dibaca mau enggak, itu urusan lain ya, tambahan. Doa kan tambahan, tidak harus dengan redaksi hizib bahar. Banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan itu kadang kita tidak ketahui, padahal itu yang lebih wajib yang harus kita amalkan. Kenapa saya kok mengamalkan
yang diajarkan guru saya, karena dulu saya juga pernah mengamalkan tanpa guru, membaca di kitab hadis, membaca doa-doa yang dari Rasulullah SAW, tapi kemudian saya bingung karena semua ketika saya baca menjadi habis waktu saya untuk membaca doa pagi siang malam, dan saya bingung mana yang harus saya tinggal, mana yang harus saya kerjakan. Nah, akhirnya dengan bergabung dengan tarekat, punya istilahnya, tarekat kan istilahnya seperti madrasah ya, madrasah sufi. Kita punya guru kami memberikan isyarah bagaimana mendahulukan yang harus didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan jika memang terbentur antara tindakan A dan B. Intinya yang harus kita dahulukan adalah yang wajib. Ya, misalkan kita ingin baca hizib bahar tapi ada sesuatu yang lebih wajib dari itu, ya kita dahulukan yang wajib. Jangan sampai kita membaca yang tidak wajib. Tapi kalau juga sudah waktu luang ya akan lebih afdal kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah atau doa-doa yang itu bagus untuk meningkatkan kekuatan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, intinya bimbingan guru itu penting, dosis itu juga penting, dan setiap orang juga punya dosis masing-masing. Kadang ada yang tidak layak sehingga tidak boleh menerima ijazah itu, ada yang justru kurang dengan dosis itu, jadi harus ditambah agar dosisnya sesuai. Seperti hizib nasor itu juga dosisnya seminggu sekali. Tapi kalau ada yang membaca berkali-kali dan itu memang dia dosisnya seperti itu, yaitu adalah kebijakan gurunya yang mungkin lebih tahu dia harusnya baca berapa kali. Tapi normalnya adalah seminggu sekali. Itu pun saja ada yang tidak mampu. Dan sebaiknya yang tidak mampu juga tidak perlu membaca karena memang tidak diwajibkan. Kecuali memang guru spiritualnya mewajibkan dan dia sudah bergabung dalam tarekat atau madrasah sufi tertentu yang itu ada bimbingan secara khusus seperti itu, yang sudah berjanji setia berbaiat pada gurunya untuk taat pada Allah dan Rasulullah SAW dalam hal-hal kebaikan. Sudah bertekad dan bersumpah berjanji dan telah menyerahkan dirinya pada guru tersebut. Karena dia sudah percaya bahwa dirinya sendiri tidak bisa menolongnya ya. Dia ikuti akal, ikuti hati, tidak ada yang berhasil, maka dia percayakan karena seakan-akan gurunya itu adalah pewaris Rasulullah SAW yang menjadi kiblatnya. Jika orang tidak punya kiblat, maka perjalanannya tidak akan berhasil. Ya, guru ibaratnya kiblat, yang mana di dalam rohaninya guru itu kita yakini semua guru yang benar itu di dalam rohaninya terdapat Rasulullah SAW, yaitu adalah kiblat seluruh umat muslim. Seperti itu. Jadi guru itu adalah mengajak kita secara dohir saja, tapi secara rohani di dalam diri kita adalah Rasulullah SAW yang mengajak kita untuk dekat pada Allah. Nah, tujuannya ada guru itu adalah mengajak kita untuk dekat pada pembimbing sejati kita, yaitu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW rohnya masih hidup hingga detik ini dan selalu mengawasi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu anna fikum rasulullah. Di dalam diri kalian itu ada Rasulullah SAW, yaitu berupa rohaninya Rasulullah SAW yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan panca indera kita, kecuali kita benar-benar merasakan kehadiran beliau secara rohani, yang mana beliau itu sebenarnya selalu ingat pada kita, membimbing kita, dan sebenarnya syafaatnya benar-benar nyata ya. Sepanjang zaman beliau selalu memberikan petunjuk kepada umatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi petunjuk. Ya, Allah yang memberi, Rasulullah SAW yang membagi. Ya, anal qasim, kata Rasulullah SAW, aku adalah yang membagi, wallahu yu'ti, Allah yang memberikan padaku. Itu adalah wasilah ya, Rasulullah itu adalah wasilah dan perantara kita menuju Allah. Perantara itu apakah menjadi penghalang antara kita dengan Allah? Bukan ya, bukan. Wasilah itu ibaratnya adalah seperti kacamata. Kacamata itu kan menghalangi mata dengan benda yang kita lihat kan, tapi menjadikan semakin jelas, menjadi semakin terang atau semakin gelap. Kan semakin terang. Dengan kacamata minus itu kita menjadi melihat sesuatu menjadi lebih terang ya. Itulah gunanya wasilah, kita melihat sesuatu menjadi lebih terang. Kita menuju Allah menjadi lebih dekat, itu wasilah. Jangan kita terpancing dengan kalangan orang-orang yang meyakini bahwa wasilah itu tidak penting. Ya, Allah tidak butuh wasilah, benar. Allah tidak butuh wasilah, benar. Karena Allah Maha Kuasa. Bahkan tidak ada di samping Allah sesuatu apapun, tidak ada. Allah tidak bersama siapapun, tidak bersama apapun. Allah tidak butuh kita, jelas. Karena kita tidak ada memang, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah, kita tidak ada.
Kita hanya merasa ada dan kita diadakan oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia yang lemah, ya, kita butuh wasilah, kita butuh perantara. Apa perantara kita? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju Allah. Siapa kita kok bisa menuju Allah tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita berarti termasuk orang yang sombong, dan itulah istilahnya orang yang sombong tidak punya guru, maka gurunya adalah setan, karena setan itu sombong dan dia membanggakan sifat sombongnya karena dia tidak mau berguru pada siapapun. Sedangkan orang yang berguru pada Rasulullah SAW dengan tulus, dia benar-benar taat patuh dan mencintai Rasulullah SAW secara lahir batin, maka pasti Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang seperti dia. Saya ulangi lagi, Allah akan pertemukan dengan orang yang seperti dia. Sebagaimana pepatah mengatakan, orang yang tulus mencari Tuhan akan dipertemukan dengan orang-orang yang beradab. Orang yang tulus mencari Tuhan akan dipertemukan dengan orang-orang yang beradab. Itulah kenapa kita harus bersyukur jika dipertemukan dengan para guru mursyid, ya, dengan guru-guru tarekat yang ada, karena mereka adalah orang-orang yang insya Allah tulus, ya, mencarikan solusi untuk para muridnya, untuk mencari ridha Allah, dan mereka insya Allah orang-orang sudah tidak butuh dengan urusan duniawi, karena mereka kaya karena Allah. Ya, kalau masih ada mursyid yang mencari duniawi atau mengajak pada kekayaan, ya ada dua kemungkinan, ya. Ada kemungkinan dia itu bukan mursyid tapi kemudian memursyidkan diri, atau sebenarnya belum layak tapi kemudian sudah ditunjuk untuk menjadi mursyid padahal belum layak, masih cinta duniawi. Ada kemungkinan yang kedua, dan itu yang harus kita yakini, harus kita prasangka baiki, itu adalah cara beliau untuk mendekatkan umat pada Allah melalui hikmah. Ya, melalui hikmah dalam artian mereka mengajak mereka agar kaya. Dengan kaya mereka tidak minta-minta ke orang lain. Bagus kan? Dan dengan kaya mereka akhirnya bisa disadarkan bahwa Allah yang memberikan pertolongan untuk kaya. Itu mungkin metode dari guru mursyid tersebut. Itu adalah urusan metode, ya. Urusan metode, kita bantu masyarakat, misalkan miskin, kita bantu agar kaya. Kemudian jika sudah kaya, karena mereka terbantu, kita sadarkan bahwa Allah lah yang memberikan kekayaan. Karena memang miskin itu juga tidak baik di satu sisi. Kadal faqru ayyakuna kufran, ya. Itu adalah kefakiran, yang dimaksud adalah kekurangan harta yang menjadikan minta-minta pada orang lain atau berharap atau bertopang dagu pada makhluk. Tapi kefakiran yang mulia itu adalah kefakiran di hadapan Allah, dan dia menjadi kaya melalui Allah, dalam artian dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun, tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Itu kefakiran yang mulia, kefakiran yang dengan makna transendental, artinya dengan makna tauhid kepada Allah. Tapi kalau kefakiran yang dalam dimensi habluminan nas, yang dia kemudian sampai meminta-minta dan sebagainya, itu adalah sesuatu akhlak yang tercela, yang kita memang tidak mengajarkan seperti itu di agama kita. Namun jika ada yang datang pada kita dan dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita, minta pada kita, ya, dalam agama kita diajarkan untuk menyayangi, memberi, dan membahagiakan semaksimal mungkin semampu kita. Jika memang kita tidak punya harta, maka akhlak kita minimal menjadikan dia merasa terbantu, seperti itu. Jadi mungkin sudah kita pahami bersama, ya, tidak hanya arti dari bacaan doa hizib itu baik, tapi juga kalau bisa kita memiliki ijazah, paham dosisnya, paham anjurannya, dan punya silsilah dari guru yang bersambung sanadnya pada Rasulullah SAW. Dan kita hendaknya mendahulukan yang wajib, jangan sampai tergiur dengan khasiat-khasiat atau dampak-dampak yang akan terjadi jika kita amalkan hizib tertentu itu, tapi kita menjadi lupa pada Allah, lupa pada apa yang diwajibkan Allah, lupa pada apa yang Allah inginkan pada kita. Padahal cara terbaik mendekatkan diri pada Allah adalah mendahulukan yang Allah inginkan, bukan mendahulukan yang kita inginkan tapi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tentang hizib, ya. Mungkin ada yang lebih paham bisa memberikan tambahan penjelasan atau memberikan masukan pada kami yang mungkin kurang dalam penyampaian atau salah saat menyampaikan sesuatu, ya. Sedangkan asma, ya, itu adalah sangat banyak ragamnya, ya, sangat banyak. Tapi intinya asma itu berasal dari kata ismun. Ismun itu adalah kata benda. Orang-orang yang belajar bahasa Arab insya Allah tahu ada 3 jenis, yang namanya ismun, fi'lun, dan harfun. Kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu nahu biasanya, ya, ada ismun, fi'lun, dan harfun, ya.
ilmu nahwu atau ilmu sorof ya, yang mungkin bisa dikaji lagi yang lebih paham ilmunya. Di dalam bahasa Arab ada istilah ismun, fi'lun, dan harfun ya. Sedangkan asma itu berasal dari kata ismun, kata benda ya, kata benda. Asma berarti nama-nama benda. Tapi tidak hanya nama-nama benda ya, kata benda itu bisa berarti juga nama-nama orang ya, nama-nama hewan, nama-nama bentuk, nama-nama Tuhan ya. Yang biasanya lebih sering dimaksud itu adalah nama-nama Tuhan, nama-nama Tuhan atau asma al-husna. Asma al-husna ini adalah puncak dari asma-asma yang ada, itu adalah asma al-husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah, sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tersebut, nama-nama yang mengandung sifat-sifat Allah. Misalkan yang maha pengasih seperti Ar-Rahman, maha penyayang Ar-Rahim, maha sabar As-Sabur, maha adil Al-Adil, maha berterima kasih Asy-Syakur, dan sebagainya. Yang mungkin di sebagian pembahasan mengenai ilmu tasawuf itu termasuk akhlak-akhlak yang perlu kita teladani ya, akhlak-akhlak yang perlu kita teladani dari Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Satu yang mungkin tidak boleh kita teladani dari sifat Allah yang itu khusus menjadi keistimewaan Allah yang maha suci adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong ya. Itu adalah sifat yang jika kita ambil dari Allah, Allah akan murka ya. Allah akan murka karena Allah dalam suatu riwayat hadis qudsi yang terkenal ya, banyak orang yang sudah paham hadis ini, kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang mengambil selendangku, kata Allah, akan aku adab. Di riwayat lain akan aku masukkan ke dalam neraka. Karena itu adalah milikku, kata Allah. Akan seperti itu. Itu harus kita pahami secara makna bahwa memang yang layak sombong itu hanya Allah, karena Allah pemilik segalanya. Kita tidak punya apa-apa dan kita tidak layak menyombongkan diri. Nah, faedah dari asma itu apa ya? Jika yang dimaksud dengan asma itu adalah asmaul husna, maka jelas di Al-Quran bahwa yang dijelaskan intinya bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah memiliki asma, yaitu asmaul husna, dan memohonlah pada Allah melalui asma itu karena akan lebih mudah terkabul lah. Pembahasannya kurang lebih seperti itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan abaikanlah, tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan asma. Menyalahgunakan asma, maka mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka perbuat. Misalkan mereka menggunakan mahar ya untuk jual beli asma, kemudian mereka menggunakan tambahan-tambahan tertentu terhadap asma-asma yang ada itu, atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami menggunakan asma-asma itu, yaitu ada kemungkinan memang mereka paham dan mereka memiliki niat yang baik. Misalkan ketika memberikan mahar, misalkan itu niatnya untuk memahamkan muridnya bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, maka dia diminta untuk berkorban. Dan biasanya uangnya itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri, digunakan untuk lembaga yang lebih membutuhkan, atau digunakan untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Karena memang orang yang memahami ilmu hikmah yang benar, orang yang mencari ridha Allah, dia tidak akan minta imbalan dan dia tidak akan mendahulukan dirinya sendiri untuk hal-hal duniawi. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dalam surat Yasin, banyak orang yang sudah hafal surat Yasin kan ya. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan atau tidak minta upah atau tidak minta mahar. Kalau kita istilahkan upah itu mahar ya, tidak minta mahar, dan mereka mendapat petunjuk. Ikutilah orang yang tidak meminta dan mendapat petunjuk, meminta uang, minta balasan, minta upah, minta gaji, minta mahar dan sebagainya. Tapi ya tadi itu, kita harus berprasangka baik. Jika ada yang menggunakan konsep mahar seperti itu, mungkin itu digunakan untuk orang-orang miskin dan sebagainya yang kita mungkin tidak tahu ya itu niatnya apa. Tapi yang jelas kalau itu untuk memperkaya diri, maka itu bukan sesuatu yang kami setujui
Ya silahkan pro, silahkan kontra ya, karena kita mungkin memiliki pemahaman yang berbeda, tapi yang kami pahami, saya sarankan memang tidak perlu ada mahar. Kenapa? Karena Allah yang memberi kekayaan pada kita tidak perlu mahar. Kita perlu memahamkan pada masyarakat bahwa mahar itu tidak perlu. Tapi jika ada yang kurang setuju dengan ini ya silahkan, yaitu adalah jika muridnya ridho, gurunya juga suka, maka ya itu adalah urusan mereka berdua. Dan itu kami berprasangka baik, semoga niatnya juga lillah karena Allah, dan seandainya tidak pun mereka semoga mendapat petunjuk, dan kita semua mendapat petunjuk, karena bisa jadi saya yang salah dan bisa jadi saya yang mungkin berprasangka buruk pada sesama muslim ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga yang terjadi adalah sebenarnya lebih baik dari apa yang kita bahas pada pembahasan dalam video ini. Jadi seperti itu. Sedangkan asma-asma yang menggunakan bahasa-bahasa lain atau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak kita ketahui maknanya ya, atau potongan-potongan ayat yang diulang berkali-kali, ya itu merupakan sesuatu yang di luar pembahasan yang kami bahas, artinya itu di luar kapasitas ilmu kami ya, karena memang ada yang memahami ilmu tersebut, tapi sejauh yang kami pahami ya, guru kami tidak mengajarkan yang seperti itu. Memang mungkin ada ilmu yang membahas itu, tapi kami tidak mendalami secara mendalam. Kami membahas asma dalam pemahaman yang kami dapatkan dari guru kami, yaitu Asmaul Husna, yang mana memang ada dosis juga jika kita baca dengan bilangan-bilangan tertentu. Namun guru kami juga tidak mengajarkan untuk membaca dengan bilangan tertentu ya. Tidak mengajarkan untuk membaca dengan bilangan tertentu. Ya. Mengenai asma ini, ada Asmaul Husna yang syarahnya berupa sholawat, itu yang disusun oleh guru kami ya. Syarah sholawat Asmaul Husna yang kalau dibaca kira-kira mungkin sekitar 2 jam ya sholawat tersebut. Itu saja kami sudah kewalahan, dalam artian dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh guru kami, seandainya itu kami terapkan semua dalam kehidupan serius, kita nggak sempat untuk mempelajari asma-asma yang lain yang mungkin pernah saya dengar, mungkin asma Khidir ya, asma sungai Raja atau sungai atau Raja di Raja dan sebagainya ya. Ya silahkan jika mungkin merasa itu membuat kita lebih diridhoi Allah ya, tapi kami sarankan bagi yang belum mempelajari dan ingin mempelajari, kami sarankan untuk menimbang ulang apakah amalan tersebut diridhoi Allah atau karena nafsu, karena ingin ini, karena ingin itu, karena ingin kuat, ingin sebagainya. Karena salah satu guru kami yaitu Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti Mesir, juga memberikan nasihat pada kita para pemuda, terutama yang masih muda. Banyak para pemuda yang tertarik oleh istilahnya ilmu quwwah ya, ilmu quwwah atau ilmu yang di situ bisa mendatangkan kekuatan. Kekuatan tuh banyak ya, misalkan kebal, kemudian menjadi sakti, menjadi kuat, ya, menjadi tahan banting, dan menjadi kokoh, menjadi apa ya, banyak yang tergiur oleh ilmu seperti itu ya. Itulah orang yang berjalan menuju Allah, godaannya juga semakin dahsyat ya, maka kita juga harus lihai ya. Tidak perlu kita menyalahkan, tidak perlu, jangan kita salahkan, jangan kita hina, jangan kita hujat, karena bisa jadi mereka lebih paham ilmunya daripada kita, dan kita juga tidak tahu apa niatnya. Makanya kan di Al-Quran dijelaskan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kalau kita melihat kok ada yang menyimpang dari yang kita pahami di ilmu kita ya, abaikan saja, fokus pada yang diajarkan guru kita. Apa? Fokus pada yang diajarkan guru kita, yang guru tersebut bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita punya banyak guru, prioritaskan kita mendahulukan guru yang mendekatkan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagainya. Jangan sampai kita tergiur oleh sesuatu yang wah secara duniawi ya, dalam tanda kutip, atau mungkin sekedar surga yang dalam artian berisi kenikmatan-kenikmatan yang mirip dengan duniawi, maka itu sangat disayangkan, karena sebenarnya ada tujuan yang lebih tinggi dari itu. Di puncak surga, kata penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu guru di silsilah tarekat kami juga, yang termasuk juga dalam bahkan mungkin hampir semua tarekat juga, hampir semua tarekat juga
jalurnya juga ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang memberikan julukan Sultanul Aulia bagi beliau, ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju, kita saling menghormati saja. Tapi yang jelas di zamannya beliau adalah ulama yang paling diakui mengenai karomahnya adalah sesuatu yang riwayatnya jelas. Dalam artian itu riwayatnya turun-temurun secara silsilah. Artinya kemungkinannya untuk berdusta dalam kisah tersebut juga kemungkinannya juga kecil, ya. Allah alam bisawab, kami juga kurang paham bagaimana kebenaran sejatinya, tapi kami juga meyakini bahwa karomah itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang Allah istimewakan, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan apapun secara kun fayakun. Dan kita tidak boleh mencela orang yang mencintai orang-orang soleh, dan kita juga tidak perlu terlalu fanatik terhadap apapun, ya, karena memang satu-satunya manusia yang harus kita teladani dan kita benar-benar junjung, karena beliau adalah perantara kita pada Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para wali juga harus kita hormati. Karena apa? Karena dengan adanya mereka kita menjadi lebih mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kami sampaikan secara moderat. Kenapa? Karena tidak sedikit juga masyarakat muslim yang tidak mengenal kemudian membenci dan mencaci Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan kita kemudian untuk meneladani akhlak-akhlak mulia dari para wali yang mereka sangat-sangat istiqomah dalam menjaga ibadah, akhlak, dan ilmu serta amal mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kalau kita bandingkan dengan apa yang banyak terjadi di zaman ini. Dalam artian apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Kita masih jauh dibandingkan beliau-beliau yang Masya Allah, ya, luar biasa. Di salah satu kitabnya yang beliau tulis, yang kami dapatkan ijazahnya dari salah satu orang kiai yang ada di Banyuwangi, kitab Sirul Asror namanya, kitab tasawuf yang menjadikan pegangan orang-orang yang bergabung dalam tarekat Qadiriyah. Karena tarekat kami juga termasuk tarekat Qadiriyah, ya, Syadiliyah Qadiriyah, karena Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili itu juga termasuk silsilahnya bersama pada Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Jadi tarekat kami juga termasuk tarekat Al-Yusriyah, As-Siddiqiyah, Ad-Darqawiyah, Asy-Syadziliyah, Al-Qadiriyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ilahiyah, seperti itu. Bagi yang ingin mengetahui pembahasannya bisa lihat video-video kami sebelumnya. Sering kami bahas tentang istilah itu. Kenapa kok dikatakan Al-Qadiriyah? Karena bersambung pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa kok dikatakan Al-Muhammadiyah? Karena bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dikatakan Ilahiyah? Karena tarekat yang menuju atau pada ilahi atau pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika yang membawa itu adalah Syekh Abdul Hasan Al-Imam Asy-Syadzili, maka Syadziliyah. Syekh Darqawi, Darqawiyah. Syekh As-Siddiq, Siddiqiyah, dan sebagainya. Itu pembahasan mengenai madrasah-madrasah sufi yang didirikan oleh para wali. Ya, kita boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi jangan sampai kita tidak setuju dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mengenai perbedaan madrasah, ya, namanya madrasah kan memiliki manhaj yang mungkin agak berbeda secara furu'iyah, ya, tapi semua sama, mereka berpegang pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mengenai perbedaan hizib, perbedaan redaksi doa dan sebagainya, itu adalah cara para wali mengajarkan adab pada muridnya agar berdoa dengan doa yang beradab pada Allah. Maka itu sesuatu yang tidak perlu kita permasalahkan, ya, tidak perlu kita permasalahkan, karena itu akan menjadikan kita sama muslim jadi pecah dan retak persaudaraan seiman kita. Ya, di kitab Sirul Asror tersebut dijelaskan bahwa kelak ada surga yang menjadi puncak surga, di mana itu tidak ada susu, tidak ada madu, tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada apapun selain kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran orang-orang yang di dunia senantiasa fokus untuk mencari ridha Allah, maka dianugerahi kenikmatan puncak di surga seperti itu. Yaitu adalah ridha Allah yang sebenarnya juga sudah tidak bisa diistilahkan surga lagi, karena surga itu makhluk, sedangkan ridha Allah itu ada sifat Allah yang maha
mulia yang tidak bisa orang merasakan itu kecuali orang-orang yang Allah berikan anugerah yang sangat luar biasa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita muhasabah. Saya pun juga muhasabah dari semua amalan yang kita dapat dari guru-guru kita. Meskipun guru tersebut mengaku dari Rasulullah SAW memiliki sanad. Kira-kira doa yang beliau ajarkan atau wirid yang beliau ajarkan tuh dampaknya apa pada kehidupan kita? Untuk duniawi saja atau mencari ridha Allah? Itu keinginan kita yang tertarik atau Allah yang menyuruh? Bedakan. Ini sangat halus, permasalahan yang sangat halus. Apa yang Allah suruh dan kita tidak suka itu lebih baik daripada apa yang kita ingin tapi mungkin Allah tidak ridho. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kenapa mengenai asma itu juga memang ada hikmah di balik asma itu ya. Orang yang banyak membaca asma-asma Allah, misalkan ya Latif. Oh iya, ternyata ada guru kami juga mendapatkan ijazah dari Tarekat Qadiriyah untuk membaca ya Latif 129 kali ya. Tapi itu juga termasuk zikir tambahan dan kami sangat-sangat jarang mengamalkan karena itu juga bukan sesuatu yang diprioritaskan dalam tarekat yang diajarkan oleh guru kami. Kami baca memang penjelasan mengenai asma tersebut di berbagai kitab dan kami pun juga mengamalkan. Ketika mengamalkan memang ada pengaruh dalam karakter seseorang ketika membaca ya Latif. Ya Latif itu kan maha lembutnya. Seseorang menjadi memiliki karakter yang lembut, akan terbawa suasananya menjadi suasana yang lembut. Bukan berarti lemah ya. Lembut itu bukan berarti lemah, tapi memiliki energi positif yang lembut. Jadi ketika ada orang yang membenci atau ada orang yang menyerang, maka energinya menjadi energi positif ketika berbenturan dengan benturan kita. Artinya dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba menyayangi kita dengan izin Allah. Itulah kenapa jangan heran ketika orang banyak membaca ya Latif, rezekinya menjadi lebih banyak, dalam artian lebih lancar. Karena dia menjadi pribadi yang penyayang dan disukai orang banyak. Menjadi tidak bisa diganggu oleh orang-orang yang sekarang punya ilmu gaib dengan kekuatan sihir, dengan ilmu jin dan sebagainya, santet dan sebagainya, tidak bisa diganggu orang yang baca ya Latif tadi. Kenapa? Karena memang Allah memberikan perlindungan. Allah yang maha lembut selalu menjaganya. Jadi ada karakter yang berubah juga dari dirinya menjadi lebih lembut. Ada ya asma-asma yang misalkan Al-Jabbar, Maha Perkasa. Itu orang yang baca juga akan mewarisi sifat-sifat yang berasal dari Allah. Dalam artian Allah akan menciptakan karakter-karakter yang menjadikan dia berubah sehingga dia menjadi memiliki karakter yang kuat, dalam artian itu maskulin seperti itu ya, seperti jantan seperti itu kalau ya Jabbar. Atau meski kalau perempuan yang melakukan membaca ya mengamalkan mungkin menjadi laki-laki perempuan yang tangguh lah ya, seperti itu. Intinya ada karakter-karakter yang mempengaruhi karakter kita jika asma itu dibaca. Misalkan ya sobur dan sebagainya, menjadikan kita lebih sabar ya. Itu tapi biasanya ada dosis. Jika dosis itu tidak sesuai atau tidak seimbang, maka kadang-kadang orang yang keras membaca wirid yang keras ya dia semakin keras. Orang yang kalem membaca zikir yang kalem ya dia semakin kalem. Ada yang memang tidak seimbang, membaca asma ribuan kali tapi istighfarnya jarang, sholawatnya jarang, padahal itu yang lebih utama, tahlilnya jarang ya. Tapi jika itu memang juga ada panduan dari gurunya maka tidak masalah. Tapi kalau dia mau merumuskan sendiri padahal dia belum memahami resiko dan dampak yang terjadi dari amalan yang dia amalkan, maka dikhawatirkan dia mengalami hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu ya. Inti dari yang kami sampaikan tadi apa? Hizib, wirid dan asma itu adalah amalan yang hendaknya dikonsultasikan dengan guru masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi kita. Apakah kita sudah fokus pada yang wajib? Apakah kita sudah fokus pada yang sunnah? Apakah kita sudah tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan? Jika belum, mari kita pelajari syariat, pelajari fikih secara dasar yang itu memang penting untuk kita di awal perjalanan kita. Karena barang siapa yang awal perjalanannya tidak kokoh pondasinya, maka kedepannya dikhawatirkan dia tidak akan sampai pada perjalanan dengan keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga Allah
memberikan kita kemudahan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan kami ya, kirim Fatihah bagi yang memiliki keyakinan bahwa mengirim Fatihah itu boleh. Ada ya sebagian muslim yang mungkin tidak setuju bahwa berkirim Fatihah itu adalah sesuatu yang dianjurkan, tapi kami selaku praktisi dzikir, dalam artian kami pengamal ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami merasakan memang ada pengaruh secara spiritual orang yang membaca Fatihah dan dikirimkan, dan yang dikirimi itu ada pengaruh. Bahkan meskipun yang kita kirim itu sudah meninggal. Ya. Tapi kita akui memang di dalam pembahasan fikih ada yang pro, ada yang kontra, dan kita tidak perlu memperdebatkan. Atau mungkin yang saya sampaikan di video ini salah. Mungkin sebenarnya semua kontra atau sebenarnya tidak ada yang kontra. Itu juga kembali pada kapasitas keilmuan kita masing-masing. Tapi kami menyampaikan ini agar apa? Agar kita saling menghargai, agar kita tidak saling memaksakan pendapat. Tapi yang kami alami, jujur, Al-Fakir, saya pernah mengalami memang beda. Orang yang mengirim Fatihah pada gurunya, guru yang mengirim Fatihah pada muridnya atau kepada yang sudah meninggal dan sebagainya pada Rasulullah, itu beda dengan yang tidak mengirim Fatihah atau tidak dikirimi Fatihah. Karena kita bersolawat pada Rasulullah, mendoakan Rasulullah SAW, itu hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena beliau adalah bagian dari kita sebenarnya, secara rohani. Bahkan para guru kita juga sebenarnya adalah bagian dari diri kita yang jika kita menyayangi mereka, Allah akan menyayangi kita. Jika kita mematuhi mereka, Allah akan memberikan kita petunjuk. Ketika kita patuh pada Rasulullah, melalui para wali, melalui para ulama yang mereka memegang teguh ajaran Rasulullah SAW, maka itu menjadikan pintu Allah terbuka lebar, petunjuk Allah terbuka luas bagi orang-orang yang mencari petunjuknya. Sehingga kita bisa senantiasa seakan-akan memandang Allah, dan itulah puncak perjalanan orang-orang yang mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ketika orang sudah sampai, istilahnya wusul, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, maka dia cukup dengan Rasulullah SAW, cukup dengan Allah, cukup dengan para mursyid yang diridhai Allah, sehingga seakan-akan dimanapun dia berada, dia tidak kekurangan petunjuk. Mudah bagi dia memahami kitab suci yang tafsirannya adalah sesuai dengan apa yang diridhai Allah. Mudah bagi dia memahami hadis yang pemahamannya sesuai dengan pemahaman para guru dari kalangan para wali Allah, para mursyid, para ulama yang memang ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya ada ikhtilaf secara fikhiyah atau madhab tasawuf yang mungkin agak berbeda, misalkan antara Halajiyah dan Junaidiyah dan Halajiyah itu doktrinnya agak berbeda ya. Bisa kita kaji di kitab Kasyful Mahjub seperti itu. Intinya apa? Apapun perbedaan paham tasawuf kita, perbedaan paham fikih kita, ya, apapun perbedaan akidah kita mungkin, kita tetap saling berdamai. Kita adalah sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama manusia, kita sama-sama khalifah fil ard yang sebenarnya layak mengaplikasikan, menginternalisasikan nama-nama Allah yang mulia, seperti penyayang, damai, adil, penyabar, dan berterima kasih kepada sesama kita, sehingga tersebarlah agar ajaran agama yang damai, yang mulia, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, belum mengenal ajaran agama Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Dan rahmat itu bukan berarti kita kemudian selalu mentoleransi keburukan, tidak. Rahmat itu bisa berupa rahmat keadilan, bisa juga berupa rahmat, bisa rahmat adil, bisa rahmat fadl, bisa rahmat keadilan, bisa rahmat keutamaan. Yang dimaksud dengan rahmat keadilan adalah rahmat Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat diadili. Itu adalah cara Allah menyayangi mereka. Jadi yang berbuat maksiat dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Itu adalah rahmat Allah yang berwujud keadilan. Ada yang rahmat yang berbentuk fadl atau keutamaan. Yang berbuat baik, Allah mudahkan untuk mendapatkan kebaikan yang lain. Yang berbuat taat, Allah mudahkan untuk menambah ketaatan. Dan itu semua adalah anugerah Allah, tidak layak kita sombongkan, tidak layak kita banggakan.
Dan semua amalan itu tidak ada yang bisa menolong kita. Semua amalan tidak bisa menjadi sebab kita masuk surga. Karena apa? Karena yang menganugerahkan amalan itulah yang memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa masuk surga. Maka kita masuk surga karena Allah. Kita mendapatkan karomah, bantuan, inayah, ma'unah, dan apapun itu istilahnya keajaiban itu adalah Allah, dari Allah. Bukan karena amalan kita. Karena kita harus sadar amalan kita dari yang wajib itu saja kadang masih kurang. Masih secara adab masih kurang, secara kualitas masih kurang, secara kuantitas masih kurang. Lalu apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang kita ingin pamerkan di hadapan Allah? Kita tidak punya apa-apa, itu pun juga berasal dari Allah. Kita harusnya lebih banyak malu, kita lebih banyak merasa takut, kita lebih banyak merasa khawatir, jangan-jangan kita terlalu pede selama ini, padahal Allah belum tentu benar-benar meridhai kita. Cari ridha Allah yang sejati, diantaranya adalah ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah adalah ridha orang tua. Mending kita tidak mengamalkan amalan sunnah apapun, tidak mengamalkan wirid apapun, hizib apapun, tapi kita menyayangi orang tua kita dengan maksimal. Itu lebih baik. Meskipun juga sangat minim kalau dia tidak mau berzikir. Tapi itu lebih baik daripada orang yang hanya berzikir kemudian kasar pada orang tuanya, habis. Membaca banyak doa, wirid, hizib, asma, tapi dia tidak sholat, habis. Jadi harus kita prioritaskan dan kita tidak merasa sombong dengan amalan kita. Merasa sudah menyayangi orang tua, kemudian sombong di hadapan orang yang berzikir, itu juga sama saja. Maka mari kita hilangkan rasa sombong dalam diri kita, merasa lebih baik dari orang lain. Mari kita hilangkan rasa iri kita, anggap kita adalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Jangan melihat siapapun. Karena dia pasti sebenarnya juga mendapatkan masalah yang kita tidak ketahui. Dia pasti memiliki aib yang tidak kita ketahui. Maka mari kita tutup mata kita dari aib orang lain. Kita fokus pada aib kita sendiri. Kita memohon ampun pada Allah agar Allah mengampuni kita masing-masing. Dan aib yang sudah Allah tutup tidak perlu kita ceritakan, kita umbar pada siapapun. Kecuali kita memang terpaksa menceritakan untuk mendapatkan solusi dan mendapatkan pertolongan. Misalkan orang yang kecanduan film porno dan dia ingin bertobat tapi tidak tahu caranya sehingga dia terpaksa menceritakan, ya maka itu beda lagi ceritanya ya. Di video kami sebelumnya juga pernah dibahas, di antara zikir-zikir yang memang dianjurkan untuk kita bagi yang kecanduan film porno itu memang memperbanyak surat Al-Falaq dan memperbanyak membaca Subhanal Malikil Quddus. Pembahasan lebih detailnya ada di video-video kami sebelumnya, saya lupa di judul yang mana. Jika penonton mendapatkan itu, alhamdulillah. Jika tidak, maka minimal ya tadi itu, perbanyak Al-Falaq dan Subhanal Malikil Quddus. Itu yang kami dapat dari banyak ya para habaib. Insya Allah banyak para habaib yang tahu amalan ini. Itu ada di kitab Al-Qirtos, di syarah Rotibul Atos ya, Rotibul Atos karya Al-Imam Asy-Syahzaruk ya. Syahzaruk itu juga bagian dari guru dari silsilah tarekat yang dimiliki di tarekat kami. Rotib itu juga tidak kita bahas ya, karena saya tidak mengamalkan rotib. Pernah mengamalkan tapi bukan termasuk orang-orang yang, atau pernah tahu tapi kami juga dapat ijazah, tapi bukan orang yang termasuk menjaga secara istiqomah ya. Kami menjaga yang wajib-wajib itu saja kewalahan, yang dari guru kami itu saja kewalahan, atau dari mursyid utama kami saja kewalahan, apalagi dari guru-guru yang lain banyak amalan-amalan yang ibaratnya kami tidak mampu kerjakan. Bukan berarti itu tidak baik ya, itu sangat baik, dan kami mengakui banyak fadilah-fadilah, dan itu banyak yang berasal dari hadis Rasulullah SAW. Karena yang mengarang juga seorang habib yang luar biasa ya, Rotibul Atos, Rotibul Haddad itu juga luar biasa sekali. Tapi bukan termasuk yang kami istiqomahkan, jadi mungkin banyak yang lebih layak membahas tentang itu ya. Tapi secara sederhana mungkin bisa kita artikan rotib itu adalah urutan ya. Rotib, sesuatu yang ditertibkan, sesuatu yang diurutkan, dan itu disusun oleh seorang wali, seorang habib, seorang insya Allah termasuk kalangan imam kutub ya, wali kutub, yaitu menjadi poros spiritual dari wali-wali di antara yang lain. Kutub itu kan artinya kan poros, jadi menjadi poros spiritual atau menjadi pemimpin para wali di kalangannya. Itu beliau menyusun itu dengan susunan yang sesuai dengan
yang beliau dapatkan isyarahnya melalui Allah dan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Intinya itu juga zikir yang baik ya. Dan insya Allah kalau yang rotib itu malah justru secara dosis mungkin sudah distandarkan, artinya tidak, insya Allah semua orang juga boleh mengamalkan sebenarnya seperti itu. Yaitu yang kami dapat dari Habib Lutfi ya. Habib Lutfi salah satu mursyid tarekat Syadziliyah, tarekat Alawiyah, tarekat banyak ya, beliau mendapatkan banyak tarekat yang kami juga tidak benar-benar mendalami, Naqsyabandiyah dan sebagainya, Qadiriyah mungkin, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya beliau menjelaskan bahwa kalau untuk rotib itu dosisnya sudah disetandarkan, dalam artian siapapun boleh mengamalkan insya Allah, meskipun tidak mendapatkan ijazah pun insya Allah boleh mengamalkan. Dan lebih afdal memang dimintakan ijazah terhadap orang yang paham, terhadap kiai atau terhadap habib yang mungkin bersambung sanadnya. Dan alhamdulillah kiai dari Glenmore Banyuwangi ya mengijazahkan pada kami ya, kami mendapatkan kitab yang di situ terdapat zikir-zikir banyak ya dari para habaib, ada wirid sakron, ada rotib atas, rotib haddad ya, kalau nggak salah namanya Khulasatul Madad ya, yang dikarang oleh ditulis kalau nggak salah yang menulis adalah Habib Umar ya, banyak yang mengenal insya Allah Habib Umar ya. Semoga Allah meridhai beliau ya, qadasahullah sirrahu wa radhiyallahu anhu, guru kita semua. Intinya meskipun kita tidak mengamalkan atau mungkin kita tidak setuju, jangan kita mencela amalan yang lain, dan jangan juga kita membanding-bandingkan antara hizib satu dengan hizib yang lain itu mana yang lebih kuat, mana yang pengaruhnya lebih dahsyat, ini pengaruhnya di ini pengaruhnya di itu, jadi ini harus didahulukan karena kita menimbang gini. Jangan ya, itu suatu adab yang kurang baik. Dahulukanlah apa yang didahulukan, dahulukanlah apa yang diperintahkan oleh guru kita untuk mendahulukan, bukan kita mendahulukan karena kita yang menimbang ada kelebihan di situ dan kekurangan di sini, jangan. Ya, itu adalah akhlak yang kurang baik. Para wali juga tidak suka jika amalan mereka dibanding-bandingkan seperti itu, karena amalan yang terbaik itu adalah amalan yang wajib, malahan aslinya wajib, dan kita istiqomahkan. Dan alangkah lebih baiknya lagi jika kita menambah dengan yang sunnah. Namun jika kita ingin lebih dahsyat lagi, kita 24 jam melakukan kewajiban-kewajiban yang itu justru lebih dahsyat lagi daripada orang yang mendekatkan diri dengan amalan sunnah. Orang yang mendekatkan diri dengan amalan yang wajib itu lebih baik daripada orang yang mendekatkan diri dengan amalan yang sunnah, wajib plus sunnah ya. Full wajib 24 jam dibandingkan dengan kadang wajib kemudian diisi dengan sunnah di waktu-waktu luangnya, itu lebih baik kita full wajib. Itu puncak yang tertinggi adalah dia selalu mengamalkannya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, para nabi dan para wali-wali pilihan. Sedangkan orang-orang yang bergerak menuju wilayah kewalian itu dia harus fokus pada yang wajib yang pertama. Baru ketika yang wajib ini dia terjaga, menambah yang sunnah. Baru nambah yang sunnah yang lain, tapi nggak putus jadi yang awal tidak putus, tidak kemudian menjaga ini kemudian awal putus, hanya yang dua ini kemudian putus lagi, tinggal satu yang paling terakhir, kemudian hilang lagi, hilang semua akhirnya, dan merasa sudah sampai. Ini sangat-sangat bahaya kalau orang merasa sampai padahal sampai yang dimaksud sampai itu adalah yang bisa kita jelaskan di penjelasan yang sebelumnya adalah dia benar-benar bersama Allah dalam ketaatan ya, istiqomah fiman hajillah. Dia istiqomah untuk menjaga mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang Allah dahulukan dia dahulukan, mana yang Allah akhirkan dia akhirkan, mana yang lebih wajib dia dahulukan daripada yang wajib, yang lebih wajib dia dahulukan daripada yang wajib. Bahkan seakan-akan tidak ada istilah sunnah, semua yang Allah perintahkan namanya wajib. Itu perasaan orang-orang yang sudah benar-benar tidak pernah lepas kesadarannya dari Allah. Nah, kita berusaha menuju itu ya, saya pun juga. Al-Fakir adalah ahli maksiat ya. Kita semua bisa naik, bisa turun secara keimanan, maka kita penting untuk saling mengingatkan, saling berbagi, saling menegur. Di antaranya silahkan bergabung dengan grup-grup yang ada di link diskusi, kita saling berbagi, saling tawaduk, rendah hati ya. Kita sama-sama punya guru insya Allah, dan bukan berarti guru kita di antara satu dan lain-lain lebih mulia atau lebih baik, tidak. Kita sama-sama ya turab bin turab, kita adalah tanah, anaknya tanah ya, tidak perlu ada yang dibanggakan. Kalaupun ada yang kita banggakan adalah kita menjadi umat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat penyayang, Nabi yang sangat maaf. Bahkan meskipun Nabi Muhammad SAW tahu aib-aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita, dan dosa-dosa kita yang kita lakukan secara tersembunyi ketika kita sendiri dan kita merasa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu, terima kasih, mohon maaf. Silahkan di-download dan dibagikan atau di-share linknya, atau berkomentar, bergabung dengan grup kami di grup-grup WhatsApp untuk saling berbagi, saling menolong dalam kebaikan ya. Maaf jika mungkin kesannya di video ini seperti menggurui ya, ini bukan berarti yang saya sampaikan semuanya benar. Mungkin ada yang salah, itu adalah dari saya pribadi. Jika ada yang benar itu maka dari Allah dan dari Rasulullah SAW, para guru, para wali Allah yang telah menitipkan ilmunya pada kita secara zahir maupun batin, secara nampak maupun secara tersembunyi, dan secara fisik maupun secara spiritual. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.